Ditekan publik, Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak hingga 250%. Anak meninggal karena diduga dianiaya senior. Ayah Prada Lukis April Saputra histeris. Korban meninggal setelah 3 hari dirawat di RSUD. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku siap digugat 8 organisasi sekolah swasta yang merasa dirugikan dengan kebijakan penambahan rombongan belajar. Halo saudara, kita jumpa lagi dalam program Indonesia Update. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi terbaru dari seluruh penjuru tanah air. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya bersama saya Maido Pelfrina hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, diduga korsleting bus pengangkut rombongan gerak jalan SMP Negeri 3 Manggis terbakar di Jalan Raya Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Kobaran api membesar membakar habis seluruh badan bus di Jalan Raya Buitan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali. Dugaan sementara, bus yang membawa rombongan gerak jalan dari SMP Negeri 3 Manggis menuju kota Amlapura ini terbakar karena korsleting. Mengetahui bus terbakar, seluruh penumpang turun untuk menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki polisi. Yang mengangkut 25 murid-murid sekolah SMP 3 Manggis yang akan melaksanakan kegiatan gerak jalan di Karangasem. 1 jam kemudian kebakaran dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran dibantu dengan masyarakat. Untuk korban nihil. Sebagai penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan. Masih dari peristiwa kebakaran, saudara, seorang lansia tewas di dalam rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur. Api diduga berasal dari ledakan LPG. Warga panik saat mengetahui Robiah menjadi korban kebakaran yang terjadi di rumahnya di Desa Bator, Kecamatan Klampis, Bangkalan, Jawa Timur. Dugaan sementara api berasal dari ledakan LPG 3 kg. Api berhasil dipadamkan warga, sementara korban dievakuasi untuk dimakamkan keluarga. Informasi yang didapat adalah terjadinya kebocoran gas 3 kg. Didapati korban tertimpa reruntuhan kayu balok-balok gitu, dan didapati di dalam keadaan sudah meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Bupati dan PLT Sekda Kabupaten Pati, Jawa Tengah disoraki warga saat kirap budaya HUT ke-702 Kabupaten Pati. Warga menyoraki Bupati Pati Sudewo saat melewati alun-alun. Inilah momen saat Bupati Pati Sudewo dan istrinya disoraki warga saat kirap budaya HUT ke-702 Kabupaten Pati. Tak hanya menyoraki Bupati, PLT Sekda Kabupaten Pati pun tak luput disoraki warga. Sorakan warga ini merupakan bentuk luapan emosi dan kekecewaan warga setelah Bupati Pati menaikkan pajak bumi bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 hingga 250%.
para pemimpinnya tadi lewat dan disuarahi oleh masyarakatnya. Kenapa Mas suara seperti itu Mas? Mungkin ini kan baru angkat-angkatnya ya, terkait kenaikan PBB itu mungkin salah satu bentuk kekecewaan dari masyarakat Pati ini. Tadi yang disuarahi siapa aja yang lewat tadi itu Mas? Kalau nggak salah itu Patinya kan? Pati sama Sekda dia. Sekda. Terus mendapatkan penolakan dari warganya, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif PBB P2 hingga 250%. Pembatalan kenaikan pajak disebut Sudewo untuk menjaga situasi tetap kondusif serta mendorong perekonomian dan pembangunan daerah. Sementara bagi warga yang sudah terlanjur membayar pajak dengan kebijakan kenaikan tarif, Sudewo berjanji akan mengembalikan kelebihan bayar kepada warga. Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya, PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar, saya tidak akan merubah keputusan, tetap maju. Dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh ada bergening apapun dengan Yayasan Bumi. Saya sudah perintahkan Irjen untuk cek tujuannya, sebagai dasarnya apa. Tapi kan biasanya Pak, Perda itu harus konsultasi ke Kemendagri, itu udah konsultasi belum? Saya akan cek lagi. Saya baru juga tahu dari media, makanya saya akan cek. Nah, kebijakan Mas Dewa melanggar kerja. Yang bayar itu masyarakat, Pak. Betul. Penolakan warga Pati atas kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250% terus disuarakan. Merespon kegaduhan kenaikan PBB P2, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turut buka suara. Lutfi bilang kebijakan Bupati perlu dikaji ulang. Kenaikan pajak jangan sampai membebani masyarakat. Harus dibuka keran komunikasi, dan ini sudah saya sampaikan ke Bupati Pati untuk dibuka komunikasi dengan masyarakat terkait dengan public complaint wilayah, itu untuk menjaga kondisi. Kemudian yang kedua terkait dengan materi, yaitu naiknya PBB. Satu prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat, sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Warga menganggap kebijakan Bupati mencekik rakyat, apalagi dilakukan di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah Pak, naiknya dikit aja gitu. Terus juga ini tahun ini kan istilahnya ekonominya juga nggak membaik gitu. Memberatkan rakyat Mas, itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye, tidak akan menaikkan pajak. Menurut rencana, demonstrasi menentang kebijakan Bupati menaikkan PBB P2 digelar 13 Agustus mendatang. Namun sebelum demo digelar, Bupati akhirnya membatalkan rencana menaikkan pajak hingga hampir 3 kali lipat. Tim Liputan, Kompas TV. Diduga jadi korban penganiayaan senior, jenazah Prada Luki Sepril Saputra Namo disemayamkan di rumah duka di Nusa Tenggara Timur. Bupati berharap peristiwa ini jadi bahan evaluasi di internal TNI.
Masih bersama saya Maidop Elfrina di Indonesia Update. Saudara, jenazah almarhum Prada Luki Sepril Saputra Namo masih disemayamkan keluarga di rumah duka di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Bupati Nagekeo berharap peristiwa ini tidak terulang dan jadi bahan evaluasi di internal TNI. Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo, Nusa Tenggara Timur di rumah almarhum Prada Luki Sepril Saputra Namo disambut kedua orang tua almarhum. Bupati menyesalkan insiden yang menimpa almarhum Prada Luki. Karena itu, Bupati berharap adanya evaluasi internal dalam tubuh TNI agar kejadian serupa tak terulang lagi. Bupati juga mengapresiasi kehadiran Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere berdampak langsung pada pembangunan bagi masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Saya kira itu berjalan dengan sendirinya, kita tidak bisa. Saya yakin ini akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Harapan kita semua, saya kira bukan hanya harapan saya, kita semua warga Nagekeo, kami semua di pemerintah Nagekeo juga berharap bahwa peristiwa ini tidak akan terulang lagi ke depan. Agar tidak terulang lagi, di mana koordinasi ke depannya sehingga tidak terulang lagi kejadian ini di Nagekeo. Itu teknis dan mekanismenya pasti kami akan bicarakan dengan pimpinan di sana. Nah, ini bahan evaluasi kami semua. Dari pemerintah daerah dan kesatuan ya. Iya, itu kami harus ada koordinasi di sana. Tangis keluarga pecah saat melihat peti jenazah Prada Luki Sepril Saputra Namo, anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan TP 834 Wakangamere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Sebelum meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025 yang lalu, Prada Luki sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo selama 3 hari. Ayah Prada Luki menduga anaknya meninggal dunia usai dianiaya seniornya di dalam asrama batalion. Sang ayah pun menuntut semua yang terlibat diproses seadil-adilnya. Ada satu catatan, biar tidak ada Luki yang lain, Luki yang lain. Ingat Bapak, anak tentara aja dibunuh kok, bagaimana mau yang lain? Saya tidak punya kekuatan, tapi keadilan pasti Tuhan akan, jangankan manusia, Tuhan aja mendukung kok. Sementara itu, Komandan Peleton dari Kesatuan Prada Luki menyebut pihaknya sudah berupaya membawa Prada Luki ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan kami berupaya memberikan bantuan terbaik, Bapak. Sampai kami memfasilitasi semuanya di sana. Kemudian sampai di sini kan kita harus visum itu bisa keluar karena atas dasar penyidikan. Tapi bapaknya inginnya mempunyai visum untuk kepentingan untuk data yang pribadi. Jadi kami belum bisa memastikan. Sekarang kami bawa ke rumah sakit yang lain dulu. Ya, Pak, ya. Di rumah sakit di Nagekeo itu ada visum luar atau ada otopsi? Di sana sudah ada visum luar, Bapak. Visum pertama sudah ada. Visum luar sudah ada, kemudian dari pihak Rumah Sakit Nagekeo pun sudah menjanjikan akan diberikan langsung visumnya itu ke pihak keluarga. Kasus kematian Prada Luki kini ditangani Subdenpom 9 ND. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke berita lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi digugat oleh 8 organisasi sekolah swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bandung. Gugatan itu dilayangkan setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan soal penambahan rombongan belajar tahun ajaran 2025-2026. Agenda sidang pertama gugatan ini berisi dismissal, proses, dan juga menerima nasihat-nasihat dari majelis. Penggugat menganggap keputusan gubernur tentang pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah itu membuat jumlah siswa baru menurun drastis dan merugikan sekolah swasta. Sidang pertama ini berlangsung selama 1 jam dan tertutup untuk media. Adanya keputusan gubernur ini, penerimaan sekolah baru di sekolah penggugat ini ya, menjadi kendalanya itu berkurang. Yang kedua, di samping berkurang akan menyebabkan guru-guru yang sudah tersertifikasi itu tidak bisa memenuhi jam pelajaran. Karena jam pelajaran itu bagi guru yang sudah bersertifikasi itu harus 24 jam per minggu.
Nah itu, sehingga dengan berkurangnya murid baru pada tahun 2000. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan menghormati gugatan 8 organisasi sekolah swasta yang merasa dirugikan dengan kebijakan penambahan rombongan belajar. Kebijakan maksimal 50 siswa dalam satu kelas di sekolah negeri dianggap menurunkan siswa baru di sekolah swasta. Menurut Deddy, kebijakannya menguntungkan warga Jawa Barat untuk bisa mendapatkan akses pendidikan gratis dan gugatan itu perlu dibuktikan dengan data di persidangan. Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ditutupnya Pelabuhan Sanur akibat cuaca buruk mengakibatkan penumpang dari dan menuju Nusa Penida membludak di Pelabuhan Kusamba dan Pelabuhan Tribuana Kelungkung, Bali. Imbas ditutupnya Pelabuhan Sanur akibat cuaca buruk, penumpang dari dan menuju Nusa Penida membludak di Pelabuhan Kusamba dan Pelabuhan Tribuana Kelungkung, Bali. Syah Bandar pun harus menambah jadwal penyeberangan hingga sore hari. Membludaknya penumpang terjadi sejak Kamis 7 Agustus setelah Pelabuhan Sanur yang merupakan akses utama penumpang dari Denpasar menuju Nusa Penida ditutup sementara. Imbasnya adalah penumpang kemudian dialihkan melalui Pelabuhan Kusamba dan Tribuana di Kabupaten Kelungkung. Penumpang didominasi wisatawan yang hendak berlibur ke Nusa Penida. Pihak Syah Bandar bekerja sama dengan operator fastboat menambah jumlah trip penyeberangan hingga sore hari. Adanya peningkatan penumpang saat ini di pos wilayah kerja Kusamba karena penumpang kaitannya dengan penyeberangan di Kusamba, melihat kondisi cuaca di lapangan masih bisa memungkinkan untuk melakukan kegiatan penyeberangan dari Kusamba. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.